Masih ada keyboard mak lampir ya? Itu harusnya ditutup, nggak boleh, karena undang-undang pornografi pornoaksi sudah ada tahun 2009. Inilah rusaknya negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, maksiat di mana-mana. Undang-undang yang udah ada pun nggak bisa di stop, betul? Ini nanti ustaz-ustaz solo ceramah baik-baik, lembut-lembut, baik-baik, kepala tok kau baik-baik. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, la yaqaudu qaumun yadhkuruna illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum kalau mereka duduk rapat-rapat, mereka mengingati Allah, membicarakan agama Allah, membicarakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, illa hafathumul malaikah, maka malaikat-malaikat turun memayungi mereka dengan sayap-sayapnya, panggil memanggil sesama mereka, bersusun-susun sampai ke langit dunia. Majelis kita ini dipayungi malaikat sampai ke langit dunia. Artinya lebih banyak malaikatnya yang datang daripada orang yang datang pada siang hari ini. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka disirami oleh Allah dengan rahmat kasih sayang. Jadi yang duduk di sini dipayungi malaikat dapat kasih sayang Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Dan kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah negara Indonesia ini merdeka. Ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kita merdeka diakui oleh pendiri negara kita dengan rahmat Allah. Siapa yang duduk di tempat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan kepada mereka sakinah. Apakah itu sakinah? Sakinah itu ketenangan jiwa. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sakinah itu unzilat minas samai ma'al malaikah. Sakinah itu turun dari langit, bersama dengan sakinah turun ada malaikat yang mengawalnya. Ketenangan jiwa yang malaikat ada di dalamnya. Kalau kita habis baca Quran, Sadaqallahul azim, kita tutup Quran, perasaan kita kok di dalam hati kita tenang, sejuk, nyaman. Itu sakinah. Kalau kita sholat tahajud malam 2 rakaat, mula-mula mau bangun susahnya bukan main, ngantuklah, payahlah, kita bangun, kita paksa, kita pergi kamar mandi, kita wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Selesai sholat, hati kita merasa tenang, tentram, sejuk, nyaman, plong. Itu namanya sakinah. Datang orang miskin ke rumah kita, dia bilang dia lapar, belum makan, anak-anaknya juga belum makan. Maka kita masuk ke dalam, kita kasih beras 5 kilo, kita kasih uangnya 100.000. Kemudian dia pulang dengan bercucuran air mata. Dan begitu dia si miskin itu pulang, hati kita kok terasa seperti terharu, nyaman gitu, tenang. Itu sakinah. Ada malaikat di situ. Tapi kalau kita duduk di depan televisi, nonton film, sinetron, 2 jam, sambung lagi film baru, sambung lagi 3 jam, rasanya kita duduk di situ tekun menonton televisi. Selesai itu kita pun ngantuk tidur. Itu bukan sakinah itu. Tidak ada malaikat di situ. Kita nonton keyboard mak lampir, masih ada nggak? Masih ada.
Dulu kami setengah mati tuh, Majelis Ulama Ormas Islam tahun 1999 mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pornografi dan porno aksi. Setengah mati, lobby bertahun-tahun, nggak tembus-tembus jadi undang-undang, karena fraksi PDI Perjuangan menolak undang-undang pornografi dan porno aksi. Sedangkan waktu itu mereka pemenang pemilu. Kita lobby. Beruntung waktu itu Golkar berpihak kepada kita. Pemenang keduanya Golkar. Akhirnya DPR RI membentuk pansus, panitia khusus. Ketuanya Ferry Mursidan Baldan, orang Aceh. Maka kita sering datang, terus sampai tahun 2008 nggak tembus-tembus jadi undang-undang. Lamanya. Akhirnya pada tahun 2009 masuk urutan ke 120. Padahal undang-undang lain, undang-undang tenaga kerja segala macam, sebentar aja tembus. Kita udah 10 tahun nggak tembus-tembus. Akhirnya terjadilah pemerkosaan. Anak SD kelas 5 atau kelas 3 diperkosa rame-rame oleh abang-abang kelasnya, kelas 5, kelas 6. Anak perempuan kelas 3 atau kelas 5, kelas 3 diperkosa rame-rame sama anak SD juga. Akhirnya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono waktu itu menangis saking sedihnya. Didesaklah DPR menyelesaikan undang-undang pornografi dan porno aksi. Tahun 2009 akhirnya tembus menjadi undang-undang. Dan sampai sekarang pemerintah telah abai membuat PP-nya, peraturan pemerintahnya. Sehingga undang-undang pornografi, porno aksi sampai sekarang mandul. Masih ada keyboard malampir ya? Itu harusnya ditutup, nggak boleh, karena undang-undang pornografi porno aksi sudah ada tahun 2009. Inilah rusaknya negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, maksiat di mana-mana. Undang-undang yang udah ada pun nggak bisa di-stop, betul? Ini nanti ustaz-ustaz Solo ceramah baik-baik, lembut-lembut, baik-baik, kepala tok kau baik-baik. Kita mau dakwah di ceramah ini lembut-lembut. Tapi kalau maksiat merajalela bagaimana? Betul nggak? Kalau dari tahun 1999 sampai 2008 belum ada undang-undang pornografi, porno aksi, kita memang nggak bisa menghukumnya. Polisi pun nggak bisa, sebab tidak ada undang-undang. Makanya didesaklah dibuat undang-undang. Undang-undangnya udah ada. Dulu di sini lebih parah lagi. Waktu saya masih di Medan, belum pindah ke Jakarta, ada satu penari keyboard mak lampir namanya Lastri. Di Asahan joget jam 10 malam, dibukanya bajunya, panas katanya, nggak pakai baju lagi. Jam 12 malam katanya dikabarkan sudah telanjang. Kami waktu itu mubalik Sumatera Utara, jumpa Kapolda langsung, mengadukan hal ini langsung. Kapolda bilang ditangkap itu Lastri. Padahal waktu itu belum ada undang-undang pornografi dan porno aksi. Tapi Kapolda perintahkan Kapolres Asahan, tangkap itu si Lastri, itu ditangkap. Kalau di kampung saya Tanjung Sari Medan ada keyboard mak lampir itu, saya datangi sendirian. Tutup nggak? Kalau nggak tutup ku kampak. Sendirian tergusur kanain, tidak perlu orang banyak. Maka berjoget-jogetlah orang dengan keyboard dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Apakah itu sakinah? Bukan. Itu maksiat, tidak ada malaikat di situ. Betul?
Nah, kita duduk di pengajian ini Allah beri sakinah, ada ketenangan jiwa, ada malaikat di sini. Lebih banyak malaikatnya dari orang yang ngaji hari ini.